Dan ketika dia tiba kembali ke titik pertama, dia meninggalkan tempat menunggunya sebagai gadis-gadis penyambut mempelai. Pada waktu itu apa yang terjadi? Mempelai sudah masuk ke dalam ruang pesta tanpa menunggu siapapun. Siapa yang siap, dia akan diajak. Siapa yang tidak siap, tidak diizinkan masuk. Dan gadis-gadis ini terlambat. Ketika dia terlambat masuk, dia ketuk-ketuk pintu. Dan apa yang terjadi? Pintu tidak dibuka. Dan ketika dia ketuk semakin keras, tiba-tiba di luar dugaan, mempelai yang membukakan pintu dan berkata, "Aku tidak kenal kamu." Saudara, itu peristiwa yang mengerikan. Karena gegabah, karena tidak mengutamakan yang utama, karena tidak memperhatikan hal-hal yang utama, yang serius, yang rohani, tapi lebih sibuk hal-hal yang tidak esensi. Sibuk dengan ritual, sibuk dengan urusan-urusan agamawi, sibuk dengan acara, sibuk dengan seragam, sibuk dengan permainan-permainan panggung, dengan segala sesuatunya, sibuk dengan urusan-urusan yang kelihatannya itu iya, tapi bukan. Yang seharusnya utama mereka nggak lakukan. Itu menyedihkan dan itu ujungnya mengerikan. Akhirnya kita tahu bahwa si gadis-gadis bodoh itu tidak diizinkan masuk. Karena apa? Karena gegabah. Makanya Alkitab ini berkata dalam kitab Maleakhi 4 ayat pertama tadi, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang fasik menjadi seperti jerami yang akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Wow, mengerikan sekali kalau hari-hari ini kita dikategorikan Tuhan sebagai orang yang gegabah. Kelompok yang kedua adalah Esau. Esau ini adalah saudara kembarnya Yakub. Mungkin dari penampilan dia seorang benar-benar pria. Seorang yang keren, seorang yang luar biasa. Tetapi penampilan buat Tuhan gak cukup. Ada persoalan yang lebih penting dari penampilan. Tuhan melihat hati. Walaupun seandainya Yakub duduk bersama dengan Esau, maka Yakub tak terlihat sedikit pun. Kegagahan Esau begitu memukau. Tetapi persoalannya di hadapan Tuhan bukan kegagahan, bukan penampilan. Bukan segala sesuatu yang ada di permukaan, tapi segala sesuatu yang ada di dalam. Dan pada waktu itu kita lihat bahwa segala yang luar biasa dalam dirinya Esau, ternyata di dalamnya adalah orang gegabah yang memandang ringan hak kesulungan, yang tidak mengutamakan urusan yang serius di hadapan Tuhan. Dia tidak tahu bahwa hak kesulungan adalah bagian yang penting di hadapan Tuhan, yang dihormati Tuhan, yang dimana Tuhan, kalau itu dilakukan dengan baik, maka orang-orang yang mempertahankan kesulungan, Tuhan menghormatinya. Tetapi ketika sulungan itu dicampakkan, dibuang, bahkan dijual seperti Esau, maka lihat, orang-orang seperti Esau ini akan menyesal. Itulah yang dimasukkan dalam kategori orang gegabah. Pada hari-hari ini, biarkan Tuhan menemukan gerejanya sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, yang memperhatikan yang utama, memperhatikan yang menjadi prioritas hati Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kekristenan itu ujung-ujungnya bukan khotbah. Kekristenan itu ujungnya bukan seberapa tahu kita, bukan seberapa banyak khotbah yang kita dengar. Ujungnya juga bukan seberapa banyak kita menjadi seorang aktivis atau sebagai pembicara. Ujungnya juga bukan berapa banyak jemaat yang kita layanin. Ujungnya juga bukan berapa banyak dalam 1 tahun kita berkhotbah. Ujungnya juga bukan berapa banyak orang yang kita layani, orang yang kita doakan sembuh, atau yang kita layani dan mereka pulih. Bukan. Ujungnya adalah melakukan kehendak Tuhan.